Selamat mendengarkan podcast ini. Efesus pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayat yang keempat berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ingat bahwa ayat ini dimulai dengan kata sebab. Ini menunjukkan relasinya dengan ayat sebelumnya. Dan ayat sebelumnya, Paulus memuji Tuhan atas karunia-Nya yang memberi berkat rohani di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapa memilih kita, artinya memilih Paulus dan jemaat Efesus yang menjadi adres atau alamat surat ini. Kita di situ maksudnya adalah Paulus dan jemaat Efesus yang dipilih Tuhan untuk menjadi umat pilihan. Jadi umat yang terpilih pada dasarnya adalah orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Nah, terkait dengan hal ini Tuhan Yesus berkata, berbahagialah matamu karena kamu melihat dan telingamu mendengar, sebab sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Kamu yang dipilih untuk melihat dan mendengar, kamu yang dipilih untuk bisa mengerti Injil kerajaan surga. Dari hal ini saya harus tegaskan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa Allah memilih orang-orang tertentu secara sepihak untuk dapat masuk surga adalah pandangan yang tidak tepat. Yang dipilih bukan individu tetapi kelompok orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Allah memilih dan kita tidak mempersoalkan selak-satu pemilihan Tuhan tersebut, sebab bicara mengenai tindakan Allah yang ada di luar waktu itu hal yang tidak bisa kita mengerti. Mengapa kita dipilih, mengapa yang lain tidak? Ini adalah hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah, hak bebasnya Tuhan. Jadi yang dipilih bukan berarti pasti masuk surga, tetapi supaya kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jelas kalimat itu. Supaya kudus dan tidak bercacat. Kamu dipilih supaya kamu kudus dan tidak bercacat. Dan di dalam kitab Efesus nanti di pasal 2, 3, 4 kita menemukan panggilan untuk menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dan memahami kesucian hidup yang sesungguhnya. Tidak memberi kesempatan kepada iblis. Jangan kita hanya mengambil ayat itu, Efesus 1 ayat yang keempat, dan mengabaikan ayat yang lain, karena khususnya dalam kitab Efesus, karena surat Efesus itu sebuah rangkaian tulisan yang tidak boleh dipisahkan. Jadi yang pertama, Allah memilih tidak boleh dikaitkan dengan kemahatauan. Maksud saya Allah memilih itu kemahatauan Allah, dan kita tidak bisa menghubungkan dengan keterbatasan kita, ya saudaraku. Jadi kita hanya menerima saja apa yang dilakukan Tuhan, memilih kita untuk menjadi umat yang mendengar Injil, supaya hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dalam hal ini, saudaraku sekalian, kita melihat kesempatan yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau umat pilihan secara darah daging atau bangsa Israel, orientasi mereka masih dunia ini. Dan agama pada umumnya orientasinya masih dunia ini. Tetapi kalau umat pilihan orientasinya harus heavenly only. Hanya kerajaan surga saja, yang bersifat surgawi saja.
Dan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini menjadi masalah pelik. Sebelum dunia dijadikan prokataboles kosmo. Kalimat ini mengesankan atau membawa pikiran kepada kesimpulan bahwa seakan-akan Allah merancang kejatuhan manusia, lalu memilih kita untuk menjadi orang-orang yang ditentukan pasti masuk surga. Bukan demikian. Saya sudah menunjukkan kepada saudara sebelum dunia dijadikan ini pasti pada rentang sebelum dunia dijadikan, tetapi sesudah Lucifer jatuh dalam dosa. Lucifer seharusnya menjadi punggawa dari yang mulia Tuhan Yesus. Lucifer seharusnya menjadi saudara bagi Yesus. Lucifer yang disebut Hillel bin Sahar, ya, the morning star, tetapi ternyata memberontak, saudaraku. Dan Allah memilih ada orang-orang yang nanti akan menggantikan sosok ini, yang juga akan menjadi punggawa-punggawa Tuhan Yesus, yang akan melayani Tuhan Yesus sebagai maharaja dan tidak bermaksud sama sekali membangun tahtanya sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita ikut Tuhan Yesus hari ini, kita harus benar-benar tidak memiliki tahta kecuali Tuhan Yesus sebagai satu-satunya raja kita. Ketika saudara merasa berat mengingini sesuatu, merasa berat berbuat sesuatu, saudara menjadi Tuhan bagi diri saudara sendiri. Orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus harus sampai pada pengakuan dan kenyataan hidup, baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Nah, kita sekarang melihat ayat yang kelima, F1 ayat yang kelima, mari dibaca. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam teks aslinya berbunyi prohorisas hemas eis huiodesian dial Yesu Kristu es auton kataten eudokian to telematos auto. Dalam New King James Version diterjemahkan having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Dan terjemahan yang lain juga, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Kalau diterjemahkan bebas ya saudaraku, artinya saya sebagai peneliti dan juga memahami bahasa asli untuk menyederhanakannya. Kalimat ini berarti bisa berbunyi begini saudaraku. Coba dibaca dulu dalam bahasa Indonesia. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nih, saya terjemahkan sehurufiah mungkin ya. Ia telah menentukan kita untuk mengadopsi sebagai anak-anak Allah oleh atau melalui Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ini terjemahan yang sehurufiah mungkin. Prohorisas, ia menentukan hemas eis huiodesian, menentukan kita untuk menjadi anak dia Yesus Kristus melalui Yesus Kristus. Kataten eudokian ya, sesuai dengan niat baiknya atau kerelaan, telematos auto, kerelaan dari kehendaknya. Ini secara hurufiah kira-kira terjemahan demikian. Saya mengatakan ini supaya kita bisa menemukan makna seorisinil mungkin. Dan Alkitab itu menakjubkan bagaimana kalimat demi kalimat itu mengandung makna. Tentu kita tidak akan membedah secara sempurna karena waktu kita terbatas ya saudara.
Lagi pula kita harus membahas Efesus itu kan terus. Hari ini ayat 45 kita selesaikan, nanti ayat yang ke-6, ke-7, ke-8. Luar biasa. Kata pertama adalah prohorisas. Dari akar kata prohorizo, decide upon beforehand atau predestined, memutuskan sebelumnya atau menentukan. Jadi memang ada kalimat Allah menentukan atau memutuskan. Kata kedua, huiotesian. Ini yang kita mau lihat. Ini artinya mengangkat anak, adoption dalam kurung of children. Only in a transfer sense. Jadi sebenarnya kata huiotesian ini mengangkat anak, mengubah perasaan. Itu luar biasa. Ini bukan saya mempunyai karangan. Dictionary menulis begitu. Ya. Jadi hanya dalam pengertian merubah. Penekanannya adalah pada kenikmatan penuh hak istimewa ahli waris. Dan sebagai anak-anak Allah, kita bukan hanya mensyukuri berkat kekekalan nanti, tapi mensyukuri proses mentransfer kita hari ini. Supaya kamu kudus tak bercacat, ingat itu. Itu privilege. Pengangkatan anak di sini bukan sekedar mengangkat secara status. Bukan hanya status yang diubah, tapi keberadaannya dirubah. Hanya jika merubah perasaan, merubah kodrat. Jadi saya ingin menekankan dalam hal ini yang ditentukan bukanlah individu-individu. Yang ditentukan itu pengangkatan sebagai anak. Bahwa umat pilihan ditentukan menjadi anak Allah. Dan untuk menjadi anak Allah harus ditransform, harus mengalami perubahan. Oleh sebab itu kalau kita menjadi umat yang dipilih, kita mendapat panggilan untuk belajar menjadi murid. Dan untuk menjadi murid tidak bisa tidak, harus meninggalkan segala sesuatu. Kita tidak pernah mengalami perubahan tanpa meninggalkan segala sesuatu. Jadi kalau kita menjadi umat pilihan, berat. Sebab kita orang yang ditentukan menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah bukan hanya status yang kita terima dalam pengadopsian itu, tetapi ditransfer, diubah, dipindahkan. Ya memang bahasa tidak bisa sempurna ya saudara, tapi pengertiannya harus benar. Pendekatan terhadap ayat Alkitab tidak boleh hanya linguistik, tapi juga analytical. The analytics harus analisanya benar. Untuk mengalami perubahan terus menerus dari kodrat manusia menjadi kodrat yang Tuhan kehendaki, berkodrat ilahi, itu privilege. Selama orang itu mau diubah. Jadi panggilan untuk berubah ini harus disadari. Makanya nanti kita membaca Efesus pasal 2, 3, 4, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Kita yang harus merubah kodrat kita, bukan Tuhan. Kita sendiri. Mana kita bisa Pak? Tuhan memberi kita kuasa. Roh Kudus. Tuhan memberikan kita Injil yang berkuasa menyelamatkan kita. Dia menggarap kita lewat segala keadaan. Respon kita terhadap tindakan Allah itu yang menentukan kita mau diubah atau tidak. Semua tidak terjadi secara otomatis. Coba dibaca lagi ayat yang kelima, pelan-pelan. Dalam kasih, Ia telah menentukan. Ia menentukan. Allah menentukan, prohorisas. Ia memutuskan sebelumnya. Jadi ada orang-orang yang diberi kesempatan lahir di zaman perjanjian baru, mendengar Injil, sehat jasmani rohani secara utuh,
diberi possibility, diberi kemungkinan untuk ditransfer. Jadi jangan saudara pahami pasti orang itu masuk surga, bukan. Tidak sepihak Allah menentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Memberi kesempatan orang-orang tertentu memang sepihak. Predestinnya itu memang dari pihak Allah. Kenapa kita? Kenapa bukan yang lain? Itu prerogatif Allah, itu hak bebasnya. Tetapi kamu dan aku sebagai orang yang terpilih, apakah menang atau kalah tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, menanglah kamu seperti aku menang. Itu di kitab Wahyu, setiap surat Tuhan Yesus mengatakan, seperti aku menang, kamu menang. 7 jemaat semua ada kalimat menang ini. Itu tidak otomatis. Berjuanglah kamu, kerjakan keselamatanmu, katergesiste. Allah akan mengerjakan energeo. Jadi kata kerjakan di situ, kata kerjakan yang pertama dan kedua itu beda ya. Ingat itu, kerjakan keselamatanmu, Allah mengerjakan. Jangan berkata, ya Allah juga mengerjakan. Oh tapi ingat, panggilan yang pertama kita yang mengerjakan, Allah baru memberikan energi kepada kita. Ulangi pembacaannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, untuk menjadi anak-anak Allah itu mengadopsi. Memang tidak mudah menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, saudaraku. Maka tadi sempat saya bacakan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun juga punya kalimat yang tidak sama persis. Ya. Ini kalau saya menggali Alkitab itu bukan 1-2 terjemahan, bisa 7-8 terjemahan, saya periksa semua. Bahasa Yunani pun juga ada 3. Saya cocokkan, oh cocok sama. Nanti kalau ada yang beda, ini beda. Kenapa beda? Kenapa penerjemahan ini beda? Saya harus menemukan. Tapi kalau tidak penting ya tidak perlu saya angkat ke permukaan, nanti tambah ribet. Ini aja udah ribet. Jangan menambah-nambahi huru-hara. Jangan menambah-nambahi keribetan. Mengangkat anak. Ini dalam pengertian mentransfer. Kalau saudara mau kata huiotesian ini juga ada di dalam Roma 8 ayat 23. Oke, coba kita lihat ayat itu. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Loh, emangnya belum diangkat? Kok masih menantikan? Loh, kok di sini seakan-akan sudah diangkat? Pusing nggak kira-kira? Nggak, saya kasih tahu nanti. Terus? Yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, oke, begini. Keselamatan itu kan juga bisa ditinjau dari 3 dimensi, saudaraku ya. Keselamatan itu. Yang masa lalu, past, present, dan future. Ini keselamatan Yesus disalib. Keselamatan telah dikerjakan Tuhan, ditinjau dari masa lalu, selesai. Tuhan Yesus tidak mati 2 kali, cukup sekali. Dan tidak perlu ada juru selamat lain, hanya Tuhan Yesus. Present, kerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan hari ini. Jadi proses dikembalikan ke rancangan semula. Future, itu tadi. Ketika kita dimuliakan bersama Tuhan Yesus, sama dengan pengangkatan anak. Di sini. Nah, sekarang sama dengan ini, saudaraku, ya. Paralel, saudara. Allah menentukan ada orang-orang yang diberi kesempatan untuk itu. Ya. Lalu yang sekarang ini supaya hidup kudus. Supaya. Ini proses. Lalu
Apa tadi ayat Roma 8:23? Baca ulang. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Iya. Ketika saat anak-anak Allah dinyatakan huio tesian, pengangkatan sebagai anak, huio tesian. Ini dimensinya kan begitu. Di sini Allah menentukan orang-orang yang akan jadi anak. Di situ supaya kudus tak bercacat bercela, proses transfer di sana baru dinyatakan. Yesus pikul salib semua dosa manusia. Apakah semua masuk surga? Tidak. Mereka yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nanti future yang dimuliakan bersama Tuhan Yesus, yaitu mereka yang mengerjakan keselamatan itu. Kata ketiga kita melihat Dia Yesus Kristus. Penentuan itu adalah penentuan menjadi anak-anak Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, tidak melalui yang lain. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Allah tidak menyediakan jalan keselamatan melalui siapapun. Keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Artinya proses untuk mengubah manusia dapat berkodrat ilahi hanya tersedia dalam Kristus Yesus. Kalau agama tidak perlu merubah kodrat, kalau agama tidak perlu merubah kodrat, cukup mendidik watak, mendidik karakter, supaya bisa melakukan hukum. Dan itu pun juga dalam pelaksanaannya secara legalistik pada umumnya, yaitu melakukan hukum sesuai bunyinya. Membunuh ya artinya menghabisi nyawa orang. Tetapi untuk melakukan kehendak Allah sampai kedalaman batiniahnya benar di mata Tuhan, harus mengubah kodrat. Harus mengubah kodrat. Dan itu tidak tersedia dalam jalan manapun, tetapi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau sampai kita ini menjadi anak Allah atau terpilih untuk menjadi anak-anak Allah, ini anugerah besar. Saya boleh ngomong tegas nggak, saudara? Amin. Saudara jangan merasa anak Allah hanya karena jadi Kristen. Saudara memang calon anak Allah. Oke lah, secara de jure Anda berpotensi jadi anak Allah. Secara de facto mungkin belum. Kalau kelakuannya masih seperti iblis, ya anak iblis, saudaraku. Kodrat kita belum diubah. Jadi kita harus benar-benar mempersoalkan, keadaanku hari ini berkenan belum? Keadaanku hari ini sudah melakukan kehendak Bapa belum? Aku layak tidak menjadi anak Allah? Ya memang proses. Kalau anak umur 3 tahun, saudaraku sekalian, 4 tahun ya belum dewasa, tetap anak. Tetapi dia tidak boleh terus-menerus berkarakter seperti anak umur 3-4 tahun kalau sudah usia 20 tahun. Harus proses terus. Dan proses ini benar-benar bertahap. Nggak bisa mencapai kesempurnaan atau keadaan yang berkenan dalam waktu singkat. Nggak bisa. Proses. Waktu itu sangat mahal, saudaraku. Jadi jangan sia-siakan, saudara. Keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita mengenal Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Banyak orang Kristen menggunakan ayat ini untuk membangun premis bahwa di luar orang Kristen semua masuk neraka. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu hubungan eksklusif. Itu percakapan terjadi antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ini percakapan eksklusif loh. Jangan dibawa di situasi yang berbeda. Ini situasinya ketika dalam kegentingan mereka sedih karena mereka mendengar Tuhan Yesus akan pergi.
Jangan gelisah. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Lalu mereka berkata, Tuhan, kami tidak pernah tahu siapa Bapak itu, di mana jalannya. Kau lihat aku, kau lihat Bapak. Karena Bapak tidak pernah kelihatan. Representasinya hanya Tuhan Yesus, tidak lewat tokoh manapun. Akulah jalan. Sampai kepada Bapak itu bukan hanya sampai di surga. Sampai kepada Bapak itu masuk dalam persekutuan dengan Bapak. Itu luar biasa. Luar biasa. Dulu saudaraku, orang Israel ya, mereka berdoa hanya kepada Allah yang dikenal sebagai Elohim ya. Elohim yang bernama Yahweh. Mereka tidak tahu siapa yang ada di dalam sini. Nggak tahu. Kita tahu di sini ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus yang melingkupi semua. Percaya nggak percaya? Kita masuk dalam keluarga kerajaan. Engkau dalam aku, Bapa aku dalam engkau, dan mereka dalam kita. Kita bisa langsung bicara kepada Bapa, dan Tuhan itu sebagai pengantara di samping Bapa. Apa nggak hebat saudaraku? Renungkan, ini dahsyat sekali loh. Oleh sebab itu kualitas hidup kita harus kualitas anak Allah, di mana Yesus menjadi yang sulung. Kalau kita diberi kesempatan untuk menerima adopsi, dunia tidak menarik lagi mestinya. Kita mendapat kesempatan untuk huiotesian, adoption. Dunia mestinya tidak menarik lagi. Harga diri tidak menarik lagi. Karena kita berharga di mata Tuhan, saudara. Kita dalam hal ini harus benar-benar fanatik dan ekstrim. Memang dunia tidak akan pernah bisa mengerti kita. Dan gak perlu mereka mengerti. Dan tidak perlu kita dimengerti. Ini pilihan kita. Kita menunggu suatu hari anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, kalau masih mencintai dunia, masih bisa dibahagiakan dengan mobil, rumah, barang branded, Anda tidak layak untuk kerajaan Allah. Makanya pendeta seperti saya ini harus jadi contoh dulu. Dulu saya belum bisa jadi contoh, tidak jadi contoh. Baru tahun-tahun belakangan ini saya berani berkata demikian, karena saya sedang berjuang untuk sungguh-sungguh bagaimana berkenan kepada Tuhan. Baru berjuang. Saya harap tepuk tangan ini untuk Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, saudara. Dunia akan berubah di matamu. Anda menatap langit akan berubah ketika saudara menyadari privilege, hak istimewa untuk menjadi anak Allah, ditransfer, diubah, mengalami metamorfose ini, pembaharuan ini. Memang ini tidak akan bisa diterima oleh anak-anak dunia. Dan saya mengerti bahwa segmen kita makin sempit. Tetapi Tuhan pasti masih menyisakan orang-orang yang mau diajak masuk anggota keluarga kerajaan. Anda tidak tertarik? Saya harap jangan datang lagi ke sini. Ngusir nih Pak? Enggak. You capek sini. Toh you nggak akan mengerti. You stres lihat muka saya. Saya juga stres lihat mukamu. Wah, ini nggak masuk akal Pak. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Jelas. Kalau kamu masih terikat dengan dunia, kamu gak layak bagiku. Jelas. Yang membuat saudara bingung karena saudara mendengar yang salah selama ini. Salah. Tidak peduli siapa yang saudara dengar. Kita kembali ke Injil yang murni. Yang tekanannya hanya satu, kesucian hidup. 2, langit baru, bumi baru. 3, hidup bertanggung jawab, memaksimalkan semua potensi untuk Tuhan. Memaksimalkan semua potensi untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kalau kita kerja untuk Tuhan, kita nafkah, kita cari nafkah untuk Tuhan. Tentu keluarga kita itulah orang dekat
berkat itu adalah jemaat kita. Semua juga untuk Tuhan, saudara. Kata atau kalimat terakhir adalah, kita baca lagi ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anaknya ditransfer jadi anak-anak Allah. Tidak otomatis, itu perjuangan, saudaraku. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kata ten eudokian to telematos auto. Kalimat ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Okelah, kalimat ini benar. Kalimat ini menunjukkan bahwa inisiatif keselamatan lahir dari diri Allah, bukan karena faktor lain. Karya keselamatan itu juga bukan karena perbuatan baik atau jasa siapapun, tetapi semua berasal dari Allah sendiri. Itulah sebabnya Efesus pasal 2 ayat 7-8 mengatakan demikian. Baca. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oleh iman di situ jangan dipahami secara nalar mengakui Yesus juru selamat. Ini loh penyakitnya. Allah berinisiatif bukan karena kita. Allah menyediakan keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi apa tadi? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Oleh iman di situ apa? Saudaraku, tolong yuk kita mengerti iman itu apa ya? Penurutan terhadap kehendak Allah. Di dalam keselamatan tersebut ada penebusan, betul. Roh Kudus yang dimeteraikan, amin. Injil, kebenaran Allah yang diajarkan. Tanpa Injil gak ada keselamatan. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Tapi nggak dengan sendirinya akan tergambar di otak kita. Harus kita dengar, harus kita pahami, harus kita pelajari. Dan Allah menggarap kita lewat segala keadaan. Kita harus terima itu. Nah, langkah itulah namanya iman. Bukan hanya percaya. Udah ya, Yesus Juru Selamat menebus dosa kita. Udah ya, selamat. Itu yang salah. Iman itu tindakan. Tindakan, dan Allah menyediakan Roh Kudus yang dimeteraikan, Injil yang menyelamatkan, harus dipelajari. Dan kalau kita mau menggali, saya tambahkan lagi, untuk mengerti Injil, orang tidak boleh terikat dengan dunia. Kalau orang masih tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dia tidak mengerti kebenaran. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan harta yang sesungguhnya. Iman itu tindakan. Jangan pakai cara lain. Bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum. Ini konteksnya kan manusia itu mencapai Allah dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa. Agama itu usaha Allah untuk mencapai. Agama itu usaha manusia mencapai Allah. Dan keselamatan usaha Allah mencapai manusia. Dengan menyediakan fasilitasnya. Manusia dengan iman menyambut. Menyambut apanya? Injilnya dipelajari. Menangkap setiap tindakan Allah yang merubah karakternya. Itu iman. Dan itu bisa terjadi karena kasih karunia juga. Dari mana orang bisa mengerti Injil? Hanya dari Allah semata-mata. Bagaimana orang bisa mengerti Injil? Karena Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kasih karunia juga. Tetapi faktor dari respon manusia tidak boleh diabaikan. Kalau respon ini dicurigai sebagai tindakan seolah-olah manusia mau mencari keselamatan dengan kekuatan sendiri, itu kan premis yang sudah dibangun salah selama selama ratusan tahun. Premis itu harus diluruskan dulu, saudaraku.
Itu yang membuat Eropa menjadi kafir. Itu yang membuat banyak orang Kristen mati rohani. Seakan-akan dengan sendirinya orang bisa menjadi benar. Tidak bisa. Maka Efesus jangan dibaca cuma ayat ini, nanti ayat berikutnya. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama. Dan seterusnya proses, saudaraku sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Lah iyalah, inisiatif dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iyalah. Karena itu semua buatan Allah, ayat 10. Diciptakan dalam Kristus Yesus dan seterusnya. Saya tidak mau mengupas karena terjemahan ini menurut saya tidak tepat betul. Nanti akan saya kupas. Kok tahu Pak? Saya sudah menggali. Nanti satu hari saya bukakan maksudnya. Sekarang kembali ke ayat yang kelima, saudaraku. Ya, Efesus 1 ayat yang kelima. Jadi inisiatif Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 5 tidak boleh dipisahkan dari Efesus 1 ayat yang keempat. Kita harus tetap ketat dalam konteks bahwa Allah memilih orang-orang tertentu untuk mendengar Injil atau berkesempatan menjadi umat yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Dan orang-orang ini dipilih untuk menjadi anak Allah, untuk ditransfer. Itu maksudnya. Saya ulangi, ayat yang keempat kita sudah membaca bahwa Allah memilih orang-orang tertentu untuk menjadi umat yang kudus, supaya kudus dan tidak bercacat, tidak bercela. Dan orang inilah yang ditentukan menjadi anak-anak Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, tidak melalui yang lain. Ini order, tatanan, tidak lewat yang lain. Ditentukan harus sempurna. Kalau agama tidak perlu mengubah kodrat, tapi kalau karena kamu harus jadi anak Allah, harus berkodrat seperti Allah, harus berubah kodratmu. Jadi kalau saudara mau masuk proses keselamatan, Anda tidak boleh tertarik oleh apapun. Anda hanya tertarik oleh satu hal, berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Wah, ini mah nggak wajar. Memang jadi Kristen itu Anda tidak bisa wajar lagi. Kok kita baru dengar? Ya saya juga baru tahu. Artinya tahu secara mendalam dan mencengkeram jiwa saya. Dulu ya tahu sekilas, tapi tidak berani membayar harganya. Kenapa? Karena aku masih mau menyenangi daging dan jiwaku. Sekarang sudah begini, saudaraku. Sudah saatnya kita mau pulang ke surga. Saya ajak pulang bareng, saudara. Orang-orang yang dipilihnya tersebut jika hidup kudus, maka mereka akan menjadi anak-anak Allah. Dalam hal ini yang ditentukan tentu bukan nama-nama tertentu, tapi orang-orang yang berani meninggalkan dosa supaya mereka berkodrat ilahi, saudaraku sekalian. Dan kalau kita membaca Alkitab, saudaraku, kita itu menemukan ayat-ayat yang tidak bisa dibantah. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Mari kita baca. Saya bukan membela satu doktrin ya. Pokoknya saya nggak mau beribut sama gereja manapun. Nggak mau mencela maksud saya. Tapi menurut saya ini loh yang saya ajarkan. You terima silahkan. Nggak terima ya udah. You tetap saudaraku di bumi ini. Di sana saya nggak jelas. Sampai enggak. Tapi di sini saudara sebangsa setanah air. Di sini saudara sebangsa setanah air. Atau saudara sesama agama Kristen. Tapi kalau saudara di dalam rumah Bapa, saya tidak berani jamin. Nanti kita selesaikan secara jantan. Di langit baru, bumi baru. Ya, teruskan baca. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya ayat ini kan pada mulanya tidak ditujukan untuk orang Kristen. Ini kan kutipan dari ayat-ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama, saudaraku sekalian.
Tetapi kalau saudara membaca kisah, Tuhan tidak segan-segan membuang bangsa Israel itu. Pada waktu sejarah perjalanan dari Mesir ke Kanaan, sebagian mereka tewas di padang gurun. Pada zaman raja-raja, Tuhan tidak segan-segan membuang mereka. Bahkan pada akhirnya hal yang paling tragis, Tuhan membiarkan bait Allah jatuh ke tangan bangsa kafir dan dirusak. Tembok-tembok Yerusalem dihancurkan. Tuhan tidak segan-segan menolak umatnya itu. Kalau dalam perjanjian baru, Alkitab mengatakan semua itu menjadi contoh bagi kita. Artinya paralel. Kamu bisa ditolak. Jangan berkata, kalau kita dipilih Pak nggak bisa ditolak. Maksudnya dipilih itu apa dulu? Dipilih itu maksudnya kelompok orang yang diberi kesempatan. Bisa ditolak. Bisa bagi kamu yang tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Semua itu menjadi contoh bagi kamu supaya jangan kita melakukan kesalahan, keras kepala dan seterusnya. Jelas. Kalau di Roma pasal 11, Paulus mengatakan begini. Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku orang Kristen dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Betul. Aku akan memanggil orang bangsa yang bukan umatku jadi umatku. Memang telah dinubuatkan. Baiklah mereka dipatahkan, orang Israel dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu orang Indonesia, kamu orang Tionghoa, kamu orang Jawa, orang Ambon, orang Manado, orang Kalimantan, kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Saya nggak tahu ayat begini mau dipelintir kemana. Jelas. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Bukan unconditional, conditional. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. So jelas. Dan banyak ayat yang bicara demikian. Tapi Pak, ada ayat yang mengatakan begini, begono begini. Oke, mari saya bedah. Pasti salah kamu melihatnya. Dan seterusnya. Kalau nanti di dalam pendalaman Alkitab, di kitab Roma kita akan sampai di ayat itu, ya. Sekarang belum, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, aspek yang harus dipahami bahwa kalimat menentukan dari semula oleh Yesus Kristus jelas menunjukkan penunjukan menjadi anak Allah hanya oleh karya Tuhan Yesus Kristus, bukan karena jasa kebaikan manusia. Jadi penentuan itu terkait atau berorientasi pada karya Kristus, bukan berorientasi pada penentuan manusia-manusia tertentu yang dijadikan anak Allah. Jadi orientasinya adalah supaya menjadi anak Allah dan oleh atau melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi orientasi penentuan itu bukan pada individu, tapi pada standar yang harus dicapai menjadi anak Allah. Dan caranya Tuhan Yesus Kristus. Allah tidak punya tatanan lain, tidak lewat cara lain, hanya lewat Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak mungkin pengertian menentukan berarti Tuhan memilih jemaat Efesus pasti tidak binasa. Sebab di Wahyu pasal 2 kita baca. Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Nanti kalau di rumah baca keseluruhan. Ini kitab Efesus. Maksudnya ini jemaat Efesus. Jemaat yang ditegur Tuhan. Ingat saya sudah memberikan introduksi di pendahuluan mengenai kota Efesus pernah menjadi kota terbesar dengan jumlah penduduk terbesar pada abad pertama. Ya, ini kota bandar besar, saudaraku sekalian. Perjumpaan berbagai budaya, ada banyak
kuil-kuil, dan setelah saya sebut nama kuil-kuil itu termasuk yang terbesar, Dewi Artemis menjadi satu dari 7 keajaiban dunia dan menjadi kota metropolis kedua setelah Roma pada zaman Kekaisaran Roma. Ya saudaraku, ini kota besar, nggak main-main. Ya, ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Coba, jangan hanya lihat kitab Efesus pasal 1. Ini rentang waktunya 30-40 tahun, paling lama 50 tahun, gak lebih. Ini orang-orang yang sama atau minimal generasi yang belum berbeda jauh atau tidak berubah. Loh kok bisa loh? Kamu mesti bertobat. Ulangi. Mulai kesel saya. Enggak, karena orang sempit berpikirnya. Mau menang sendiri dengan premisnya yang tidak tepat. Kita harus melihat Alkitab dengan kacamata yang jujur. Baca, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Siapa? Jemaat Efesus. Telah jatuh, jangan bilang tidak bisa jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dulu pernah baik, sekarang kamu tidak baik. Tidak heran kalau Paulus menasihati jemaat Efesus, jangan beri kesempatan iblis. Kesempatan itu topon dalam bahasa aslinya, foothold, pangkalan. Jangan memberi pangkalan. Terus ayat berikutnya, kalimat berikutnya, jika tidak demikian, tidak bertobat maksudnya, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Apa artinya kaki dian? Kehadiran Allah. Jikalau engkau tidak bertobat, jelas. Kok bisa loh? Jemaat Efesus yang ini sudah kepilih, nggak mungkin binasa. Kok bisa loh yang ngomong begitu? Kasihan loh jemaat yang diajar. Jadi kaku-kaku tuh lihat. Dia pikir sudah selamat lalu tidak mengerjakannya dengan takut dan gentar. Kalau bicara soal mengerjakan keselamatan, sungguh-sungguh dicurigai sebagai kesombongan atau usaha untuk selamat dengan kekuatan sendiri. Loh kok bisa loh? Kamu membunuh gairah yang benar untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Nah ini di sini saya susah, saudaraku. Susah. Lihat nih. Udah mulai ketekuk ini, udah mulai darah saya mau naik ini. Susah hati saya, saudara. Bukan marah, mau kesel gimana. Lihat korbannya luar biasa. Termasuk saudara ini loh korbannya. Ya udah selamat atau setengah selamat atau yakinlah nanti selamat. Makin tua saya makin meyakini saya selamat. Lalu kalau sudah yakin sudah selamat, lalu bisa selamat. Loh, sudah pikir Tuhan sudah atur dengan pikiran. Saat ini sudah mulai berjuang di hadapan Allahku, sudah melakukan kehendaknya belum? Serius memikirkannya, bukan hanya meyakini aku nanti mati masuk surga, makin tua aku akan meyakini. Tidak bisa begitu. Jangan merasa apa yang kau yakini, rasakan apa yang kau alami. Nggak bisa main-main jadi Kristen itu, saudaraku. Teruskan kalimat berikutnya dibaca. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Terus? Jika tidak demikian, terus aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kalau baca ayat berikutnya, lihat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Ini ajaran tidak benar, bisa menyusup. Ajaran setan bisa menyusup. Setan itu bukan makhluk biasa. Dia bisa bermanuver. Orang yang tadinya bisa begitu mencintai Tuhan, bisa loh meninggalkan cintanya kepada Tuhan.
Ini semua kan fakta. You mau rubah apa? Ayat berikutnya, lihat ini lebih luar biasa. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jelas. Barang siapa menang. Jadi bukan barang siapa yang kutentukan menang. Menang kalah bukan Allah yang menentukan. You yourself, me myself. Amin.